Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita manusia oleh Allah diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan pilihan dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Pilihannya adalah pertama, kita diberi hak untuk memilih apakah mau beriman atau kafir. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 29, Allah tegas menyatakan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ketika manusia memilih kafir, itu haknya. Maka bebaslah dia menjalani kehidupan di dunia ini semau dia. Allah sudah tidak lagi mengatur kehidupan orang kafir. Dia sudah memilih kafir. Jadi dia bebas untuk menjalani kehidupan di alam dunia ini semau dia. Dia mau menyembah apapun silahkan. Menyembah batu silahkan, menyembah pohon, mangga. Gitu. Enggak mau nyembah apa-apa ya terserah. Gitu. Dan dia juga bebas untuk membuat aturan apa saja untuk mengatur hidup dia. Gitu. Mau bikin aturan sendiri, enggak gitu. Dia bebas untuk menjalani kehidupan semau dia. Tinggal nanti di akhirat dia menanggung resiko. Dia diancam oleh Allah untuk kekal di neraka jahanam atas pilihannya. Nah, ketika manusia memilih beriman, maka dia sudah tidak punya lagi kebebasan. Seorang yang memilih beriman, maka dia harus Islam. Artinya berserah diri, tunduk, patuh, menyerahkan diri dia sepenuhnya untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ini ada pengalaman pernah berdiskusi dengan orang-orang sekuler gitu ya. Orang-orang liberal ya. Yang mereka begitu luar biasa memeras otak untuk mencari alasan bagaimana untuk tidak melaksanakan sebagian aturan dan hukum Allah. Ya. Saya katakan pada mereka, kesalahan Anda itu cuma satu. Kenapa Anda memilih beriman? Itu kesalahannya. Padahal Anda ingin menolak sebagian dari aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Anda milih kafir. Sudah bebas. Kalau milih beriman, ya konsekuensinya seorang ya harus
menyerahkan diri dia sepenuhnya kepada Allah untuk diatur hidupnya. Tidak ada ruang lagi bagi seorang yang memilih beriman untuk bertanya mengapa gitu. Saya ambil contoh misalnya, kenapa sholat itu wajib? Jawaban seorang mukmin, sholat itu wajib karena Allah memerintahkannya, titik. Kenapa daging babi itu haram? Daging babi itu haram karena Allah melarangnya. Selesai. Makanya walaupun ilmu agama Islam saya sangat-sangat sedikit lah gitu ya. Tapi insya Allah saya siap menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian. So, nanya naon. Misalnya ibu akan bertanya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Jawaban saya, sholat subuh itu 2 rakaat karena cek Allah gitu. Silakan Bu, nanya apa lagi? Kenapa daging babi itu haram? Kalau dalam daging babi itu terdapat cacing pita. Kata siapa? Kata manusia akhir abad 18. Baru di akhir 18 miladiah cacing pita ditemukan. Sampai awal abad 18 miladiah tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dalam daging babi itu terdapat cacing pita. Apakah umat Islamnya makan daging babi? Tidak. Daging babi itu diharamkan karena dilarang oleh Allah. Bukan karena cacing pita. Cuma kalau daging babi itu diharamkan karena cacing pita, maka menurut penemu cacing pita dalam daging babi, rebus daging itu sampai 130 derajat Celcius. Jadi kalau sudah mendidih itu biarkan dulu sampai 130 derajat Celcius. Dijamin cacing itu sudah mati, Pak. Aman. Apakah dengan demikian daging babi jadi halal? Tidak. Daging babi itu haram karena dilarang oleh Allah. Apakah ada hikmah daging babi itu diharamkan? Wah, pasti. Salah satu hikmahnya sudah ditemukan ada cacing pita. Mungkin nanti di abad sekian bakal ketemu lagi sekian cacing lagi itu. Ada bagi kita sebagai seorang mukmin tidak perlu nunggu penelitian itu karena kita yakin Allah yang Maha Tahu tidak akan semata-mata melarang kita sesuatu kecuali di balik larangan itu ada hikmahnya bagi kita. Nah, itu jawaban seorang mukmin. Jadi konsekuensi dari kita memilih beriman itu maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diuji? Karena tidak sedikit orang yang mengaku beriman padahal tidak. Nah, itu yang mereka yang disebut orang-orang munafik. Orang munafik itu lidahnya menyatakan beriman, perbuatannya kadang-kadang menunjukkan sebagai orang yang beriman, hatinya kafir. Allah tentu Maha tahu mana yang benar-benar beriman dan mana yang tidak beriman, yang pura-pura beriman, munafik gitu kan. Tetapi untuk kemaslahatan kita, karena kita tidak pernah bisa mengetahui hati manusia, maka Allah akan menurunkan ujian bagi orang-orang yang beriman itu. Untuk dia membuktikan benarkah pengakuan keimanannya itu. Tadi saya kira sebelum saya kesini sudah saya dengar itu yang baca Al-Quran, membaca Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Adakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja oleh Allah menyatakan kami telah beriman padahal kami belum lagi menguji mereka. Walaqad fatanna allazina min qablihim, sungguh telah kami uji umat sebelum mereka yang mengaku beriman itu. Dari ujian itu jelaslah kata Allah, siapa yang sodaku, yang benar pengakuan keimanannya itu, siapa juga yang kazibun, yang dusta pengakuan keimanannya itu. Yang namanya ujian itu hanya ada 2 kemungkinan, lulus dan tidak lulus. Nah, ini supaya kita jangan sampai ada lagi pertanyaan seperti ini ya.
Kenapa ya kita orang-orang mukmin ini hidupnya penuh dengan musibah itu? Sering kali saya dapat pertanyaan seperti itu. Belum selesai dari satu musibah, sudah datang musibah yang lain itu. Sementara kita lihat orang-orang kafir itu kayaknya santai hidupnya. Ya itu konsekuensi karena kita memilih beriman, Pak. Karena kita memilih beriman, maka siap-siaplah kita menghadapi ujian. Orang kafir apa yang mau diuji, Pak? Mau diuji tingkat kekafirannya. Tidak ada ujian untuk orang kafir. Ujian itu hanya untuk orang yang beriman. Kalaulah ada orang kafir selama hidup di dunia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu musibah, bencana. Itu bukan ujian, itu azab. Silakan baca di Quran surat As-Sajdah ayat 21. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Orang-orang kafir itu kalau Allah menghendaki, Allah akan azab mereka di dunia. Sebelum azab yang teramat dahsyat nanti di akhirat, di neraka jahanam. Nah, kalau azab itu bisa saja Allah turunkan di dunia, ya sebagian kecil dari azabnya itu pada orang kafir. Baru nanti kemudian diazab di neraka jahanam. Bisa juga mereka dibebaskan dari azab di dunia, dirapel sepenuhnya nanti di akhirat itu. Kalau azab bisa saja ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang namanya ujian, ya di dunia ini. Ibarat seorang mahasiswa sekarang. Ya, itu ya. Resiko seorang kemudian mendaftarkan diri sebagai mahasiswa, maka dia sudah harus menghadapi ujian. Tiap malam harus belajar, kadang-kadang nggak tidur, ngerjakan tugas dosen. Kan itu. Kadang-kadang pusing, nggak ada uang untuk membayar uang SPP. Kuliah harus hadir. Kalaupun sampai sehari sekali dua kali tidak hadir, harus jelas alasannya. Kalau sakit harus ada surat dari dokter. Harus mengikuti aturan dan patuh dengan aturan sekolah. Nah itulah resiko. Karena dia memilih jadi mahasiswa. Jangan lalu dia membandingkan, enak ya gelandangan itu. Mereka hidup seenaknya, nggak pernah mikirin kuliah, nggak pernah ya memang mereka nggak terdaftar sebagai mahasiswa. Karenanya UGM misalnya, kenapa harus contohnya UGM ini? Karena sedang viral ya, sedang naik daun UGM ini. Urusan ijazah palsu. Sayang sekali ya kalau nanti terbukti itu ijazah palsu UGM. Sayang sekali kalau harus mengorbankan institusinya hanya untuk si eta. Kalau nanti terbukti wallahu alam ya. Tapi rasanya makin hari makin sulit untuk mengelak gitu ya. Ya sudahlah itu mungkin. Jadi jangan UGM itulah ITB itu. Belum pernah kan kita melihat ITB tiba-tiba membagikan soal ujian di pasar gitu. Ayo pada ujian. Enggak ada. Yang diuji itu hanya para mahasiswa, yang terdaftar sebagai mahasiswa. Bahkan tidak setiap mahasiswa itu bisa ikut ujian. Dia sudah terdaftar sebagai mahasiswa, belum tentu bisa ikut ujian. Harus tadi memenuhi persyaratan itu. SPP sudah dibayar, kuliah tidak pernah absen, gitu kan. Tugas dari dosen dikerjakan, aturan sekolah dipatuhi, baru mahasiswa yang soleh seperti ini, soleh lah kalau dalam bahasa agama, bisa ikut ujian. Loh kalau hanya terdaftar sebagai mahasiswa kuliah tara, SPP tidak dibayar, aturan sekolah dilanggar, ini besar kemungkinan mahasiswa seperti ini di DO.
Karena itu yang bakal menghadapi ujian itu bukan hanya terdaftar sebagai seorang mukmin, semakin soleh seseorang, semakin berat ujiannya. Jadi tolong jangan ada bahasa lagi seperti ini di masyarakat itu ya. Aduh enaknya orang-orang soleh itu ya. Hidupnya tenang gitu. Lihat itu ustadz itu misalnya atau kiai itu. Hidupnya tenang gitu, nggak pernah ada masalah kayaknya itu dalam hidupnya. Berarti lain kiai dia. Kalau kiai dan soleh pasti hidupnya penuh ujian, Pak. Atau paling tidak ujiannya pasti berat. Makin soleh seseorang, makin berat ujian. Kalau ada anak misalnya baru SD kelas 1, ya paling soalnya urusan 5 tambah 5, 6 tambah 7, berapa kan begitu. Kalau soal ujian anak SD kelas 1 diberikan pada seorang mahasiswa, bukan ujian itu. Nah kalau sekarang ujian para mahasiswa di ITB dikasihkan pada anak SD kelas 1, muntah anak itu. Pingsan. Gak mungkin bisa mengikuti ujian itu. Jadi masing-masing ujian itu akan diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar kemampuan setiap orang. Makin soleh seseorang, makin berat ujian itu. Mari kita ambil contoh. Siapa orang soleh? Bapak Ibu ada calon orang soleh yang bisa dicontohkan? Susah kan ya kalau mencari orang soleh kan? Karena jangan-jangan kita menganggap dia orang soleh ternyata tidak soleh menurut Allah. Yang kita kira tidak soleh bahkan mungkin menurut Allah orang soleh. Karena kesolehan itu ada hakikatnya ada dalam hati. Belum tentu orang yang rajin ke masjid itu pasti soleh. Belum tentu. Jangan-jangan dia rajin ke masjid karena rajin nukerin sendal. Itu nggak bisa satu hari kalau nggak ganti sendal itu. Ya kan? Maka kita ambil contoh orang yang pasti soleh. Siapa itu? Pak Soleh. Ya Pak Soleh juga belum tentu soleh. Yang pasti soleh para nabi, para rasul. Oh itu pasti soleh itu. Yang menyatakan mereka soleh itu Allah kan. Oh itu pasti itu. Karena mereka juga dimaksum, dilindungi dari melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan kesolehan. Nah sekarang kita lihatlah para nabi itu. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikisahkan Al-Quran pada kita. Ada 25 Rasul. Tolong tunjukkan kepada saya seorang Nabi, Rasul yang hidupnya sepi dari ujian dan cobaan. Nabi yang mana Pak? Nabi Adam. Apa sih kesalahan Nabi Adam? Makan buah huldi. Tepira. Cuman makan buah huldi. Masalahnya bukan masalah buah huldinya. Melanggar larangan Allah. Itu kan. Konon saya baca dalam riwayat. Belum termakan buah itu. Baru satu gigitan. Karek sagegel. Begitu tergigit satu gigitan. Keduanya sadar. Ya Allah. Bukankah buah ini dilarang oleh Allah. Kita memakannya. Jadi pada waktu beliau memakan buah huldi. Fanasya. Kedua-duanya itu lupa. Kalau buah itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimakan. Saking kuatnya bisikan iblis ini. Mereka lupa kalau itu buah itu dilarang. Baru satu gigitan, sadar, langsung mereka bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf 23.
Mereka langsung mohon ampun. Langsung diterima tobat mereka? Tidak, Pak. Menurut riwayat yang dikutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, wallahu a'lam bishawab. Gara-gara mereka melanggar aturan Allah itu, Allah turunkan keduanya itu ke bumi dalam keadaan, mohon maaf, telanjang bulat. Tidak berpakaian. Kenapa tidak berpakaian? Yaitu sebagai orang tidak berpakaian itu ya pasti akan merasa malu karena aurat terlihat kan. Cenderung manusia itu tidak ingin aurat dia itu terlihat oleh orang lain. Jadi Allah ingin memberikan pelajaran setiap perbuatan maksiat dilakukan oleh seseorang sama dengan dia telah membuka aurat dia pada orang lain. Artinya dia harusnya merasa malu lah gitu untuk berbuat maksiat itu. Diturunkan ke bumi. Diturunkan ke bumi bukan karena melanggar aturan Allah itu ya. Apakah Adam dan Hawa melanggar atau tidak, tetap saja harus turun karena memang sudah direncanakan memang Adam dan Hawa itu untuk menjadi khalifah di muka bumi kita manusia itu ya. Cuman karena pelanggaran itu mereka diturunkan dalam keadaan tanpa busana, diturunkan terpisah. Satu katanya di daerah India, satu lagi di Arab. Bisa terbayang bagaimana beratnya ujian mereka berdua ini. Di bumi waktu itu belum ada manusia kecuali mereka berdua kan. Kebayangan ya itu. Dalam keadaan tidak ada busana, terus mau cari pakaian dari mana? Belum ada mall, belum ada butik. Gitu. Terus mau cari makanan di mana? Pancanai warung. Lalu kebayanglah, Adam tahu kalau Siti Hawa itu juga sama turun. Siti Hawa tahu kalau Adam juga turun. Kan di mana? Yang kebayang oleh saya, mereka mungkin setiap hari terus berteriak, Adam, Adam. Enak kalau sekarang ada HP. Mungkin tinggal, Kang Adam posisi di mana Kang? Gitu kan, gitu. Itu juga kalau ada sinyal deh. Berapa lama mereka terpisah seperti itu? Nah, menurut riwayat yang dikutip Imam Al-Ghazali itu 200 tahun. 200 tahun. Masing-masing hidup sendiri gitu. Setelah 200 tahun baru taubat mereka diterima, lalu mereka dipertemukan. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita. Jangan mengenteng-entengkan dosa. Sudahlah, kita nggak apa-apa berbuat dosa sekali, dua kali. Toh nanti kita bisa bertobat pada Allah. Kan Allah Maha Pengampun, pasti menerima tobat kita. Kalau kita bertobat, benar. Kalau memenuhi syarat tobat. Tapi itu hak prerogatif Allah untuk menunda tobatnya itu. Baik kata Allah, saya terima tobat kamu. Nanti 200 tahun lagi. Terus kita mau apa? Ya. Adam ya. Tolong siapa nabi yang hidupnya sepi dari ujian dan cobaan?